Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saudara sekalian juga yang mendengarkan siaran live kali ini. Ketika saya berdoa, saya akan menyampaikan pesan Tuhan ini. Kalau boleh diberi judul dari renungan kita kali ini, pesan Tuhan ini adalah emasmu sangat banyak, gitu ya. Emasmu sangat banyak. Jadi saya akan ngomong tentang kekayaan, tetapi tidak cuma kekayaan, bagaimana kita bisa memperoleh kekayaan itu, gitu, dari perspektif yang berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 51, kita belajar dari seorang namanya Yusuf. Yusuf yang dia sudah menjadi orang dua di Mesir, nomor 2 di Mesir, diberikan kuasa oleh Firaun untuk memerintah Mesir dan seluruh bagian tanah yang lain. Lalu dia suatu ketika melahirkan seorang anak istrinya. Yusuf diberkati Tuhan dengan seorang anak sulung, dan dia beri nama Manasye, gitu ya. Jadi kita baca dulu, ini ada sesuatu rahasia bahwa bagaimana caranya supaya emas kita sangat banyak, gitu. Dan Tuhan berbicara beberapa hari ini tentang ayat ini. Kejadian pasal 41 ayat 51, Yusuf memberi nama anak itu Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita pelajari orang Yahudi, itu mereka punya pola bagaimana mereka menamai anak mereka itu sesuai dengan apa yang dirasakan pada waktu itu. Entah itu pada saat masih di dalam kandungan, ataupun juga pada saat lahir, apa yang terjadi pada orang tersebut. Nah, Yusuf ini dia memberi nama secara profetik kepada anak sulung. Anak sulung kita tahu bahwa itu merupakan satu garis keturunan yang sangat penting bagi orang Yahudi. Apalagi kalau anak sulung pertama itu adalah pria. Nah, Manasye ini diberi nama karena Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali akan kesukarannya dan kepada rumah bapaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ngerti, memang orang Yahudi, kalau saudara baca di kitab Kejadian 29 ayat 32 sampai 35, di situ dikatakan bagaimana peristiwa, salah satu contoh bahwa Lea itu mengandung anak lalu melahirkan anak laki-laki dan sebagainya. Di situ diberi nama-nama yang lahir itu merupakan apa yang dirasakan oleh Lea pada waktu itu. Coba kita baca dulu ya, Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Gitu. Jadi rupanya nama Ruben itu asalnya dari mana? Ruben itu berasal dari ketika apa yang dialami suasana hati Lea tersebut, bahwa Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan dia dan sekarang dia pasti dicintai oleh suaminya. Maka dia mengandung. Lalu berikutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamainya Simeon. Jadi anak nomor 2 dari Lea diberi nama Simeon. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan telah mendengar bahwa dia tidak dicintai. Terus yang berikutnya, maka mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan anak ketiga laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi Lewi ini berbicara tentang apa? Tentang keintiman. Makanya Bani Lewi itu adalah Bani Imam yang melayani di rumah Tuhan. Dia adalah satu-satunya suku yang tidak memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan, tidak menerima jatah tanah, tapi dia punya hak istimewa untuk melayani di rumah Tuhan. Dan suku-suku yang lain memberikan kekayaan mereka kepada suku Lewi. Tapi Lewi ini tugasnya adalah dia menghadap kepada Tuhan, keintiman. Jadi keintiman Lea terhadap Yakub yang merupakan suaminya itu juga sama, merupakan lambang keintiman dengan Tuhan. Terus berikutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan.
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi dia memberi nama kepada Yehuda itu karena dia bersyukur kepada Tuhan. Karena kita juga sering mendengar bahwa Bani Yehuda itulah Bani puji-pujian. Kenapa? Ya karena dia isinya ucapan syukur. Lea memberi nama kepada anaknya Yehuda karena dia bersyukur, praising God, memuji Tuhan. Karena itulah dia disebut sebagai Bani puji-pujian. Nah, kembali kepada Yusuf. Beberapa alasan kenapa Yusuf memberi anak pertamanya tersebut adalah Manasye adalah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena bagi Yusuf Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap semua keruwetan dan kesukaran dalam hidupnya. Jadi Yusuf melihat bahwa sejauh ini penyertaan Tuhan dalam hidupnya telah membuat ia lupa akan kesukaran. Hari ini siapa yang tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu Anda punya kesukaran. Dan hari ini Tuhan berkata, kamu akan dibuat Tuhan lupa akan kesukaran. Artinya Tuhan memberikan sukacita dalam hidupmu. Yang kedua, alasan Yusuf. Bagi siapapun anak pertama memang merupakan hal yang terpenting dan prioritas. Karena itu Yusuf memberikan nama Manasye karena dia ingin hidupnya melangkah ke depan dengan cara melupakan kesukaran. Dia tidak ingin bahwa hidupnya nanti, perjalanan hidupnya berikutnya itu dilalui dengan dia mengingat kesukaran-kesukaran dalam hidupnya, kepahitan-kepahitan. Banyak orang saya temui hari-hari ini sangat pahit hidupnya. Banyak orang yang saya temui hari-hari ini mereka mengalami penderitaan dalam hidupnya. Karena itu Yusuf ini sedang mengajar kepada kita. Anak sulung merupakan anak yang terpenting, tapi dia beri nama Manasye untuk mengingatkan dirinya bahwa dia ingin melepaskan pengampunan atas semua hal yang dia alami, penerimaan akan semua kejadian yang Tuhan beri dalam hidupnya untuk dia bisa melangkah lebih ringan. Terus yang berikutnya, mengapa Yusuf memberi nama anak pertamanya Manasye? Karena Yusuf ingin semua beban, semua penderitaan, semua kepahitan itu tidak menjadi penghalang bagi dia menggenapi rencana Tuhan yang lebih besar. Karena itu Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dia mengatakan apa kepada mereka? Kalian telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan untuk inilah Tuhan menempatkan aku menjadi orang yang berkuasa di Mesir untuk memelihara, untuk memberikan makan kepada banyak bangsa. Itu adalah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa saja sih sebetulnya yang dilupakan oleh Yusuf ini melalui kelahiran Manasye? Yang pertama adalah kesukaran. Dia dijual oleh saudaranya dan difitnah bahwa dia sudah mati. Yang kedua, dia menjadi budak Potifar, lalu difitnah lagi oleh istri Potifar, lalu dia masuk dalam penjara. Ketika dia masuk dalam penjara Mesir, sedangkan dia bukan warga kerajaan Mesir, bukan warga negara Mesir, maka ketika dia masuk dalam penjara, dia tidak pernah tahu kapan dia akan keluar dari penjara. Dan ini yang terjadi dalam hidup Yusuf. Dan yang berikutnya adalah dia dilupakan oleh juru minuman. Wow, orang yang tadinya terima janji Tuhan, orang yang tadinya terima berkat Tuhan, orang yang tadinya terima visi besar Tuhan, tapi dia mengalami kesukaran yang sedemikian hebat. Saya berkata bahwa kalau Yusuf tidak gila, itu hebat. Amin. Yusuf tidak gila, itu hebat. Kenapa? Bayangkan, dia sudah punya mimpi visi besar dari Tuhan, tapi dia bisa mengalami hal yang terburuk dalam hidupnya, bahkan masuk penjara yang dia sendiri tidak pernah tahu kapan dia akan keluar di sana. Yang kedua, apa yang akan dilupakan oleh Yusuf melalui kelahiran Manasye? Rumah bapaknya. Di rumah bapaknya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah the bad things, hal buruk. Apa itu hal buruk yang terjadi dalam hidup Yusuf? Dia punya visi, tetapi ini yang terjadi hari-hari ini. Ketika anak Tuhan, satu anak Tuhan punya visi dari Tuhan, punya mimpi yang diberikan oleh Tuhan, dan dia mengerjakan mimpinya, dia mengerjakan visinya, maka pembenci pertama, pendakwa pertama adalah saudara-saudaranya seiman.
Saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dia punya visi besar, membangun jemaat, membebaskan jemaat dari kemiskinan, membebaskan jemaat dari keterpurukan, membebaskan jemaat dari kekeringan rohani. Tapi berapa banyak orang seperti ini malah menjadi musuh bersama dari hamba Tuhan yang lain, yang mereka merasa iri terhadap orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu rupanya sudah ribuan tahun yang lalu dialami oleh yang namanya Yusuf. Ketika dia dapat mimpi, dia dapat visi dari Tuhan, maka orang pertama yang membenci, orang pertama yang tidak mendukung adalah orang yang satu rumah dengan dia. Ini adalah gambaran anak sulung. Spirit anak sulung itu adalah dia ini membenci, punya kepahitan. Betul, dia ini tidak hilang di luar rumah seperti anak bungsu, tetapi sebetulnya dia hilang di dalam rumah. Dia melakukan aktivitas pekerjaannya, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia menganggap dirinya cuman babu, dia menganggap dirinya cuman budak, sehingga dia kepahitan yang dipendam kepada bapaknya sendiri. Ini luar biasa. Hal kedua, apa yang terjadi pada Yusuf di rumah bapaknya? The good things, apa itu? Dia diberi fasilitas, makanannya beda, jubahnya beda, lebih bagus dari saudara yang lain. Dia dimanja oleh ayahnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup ini, kalau engkau ingin ikut Tuhan, lebih ringan perjalananmu, lupakan masa lalumu, the glory, kemuliaan Tuhan yang pernah engkau dapatkan di masa yang lalu. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu tidak penting. Itu just sejarah, just history dalam hidup kita. Tidak perlu kita bangga-banggakan. Kalau engkau dipakai Tuhan, ya karena engkau memang hamba. Tidak perlu engkau membanggakan dirimu, menceritakan masa lalumu yang hebat. Bahkan Paulus pernah mengatakan apa? Bahwa aku telah melupakan semua yang ada di belakangku dan menganggapnya sebagai sampah. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus. Paulus ini memberi contoh kepada kita bagaimana the glory yang dia punya secara duniawi itu betul-betul diakui oleh banyak orang. Tetapi ketika dia kenal Kristus, dia anggap semua itu sampah, tidak ada artinya. Yusuf juga begitu. Di rumah bapaknya dia mengalami the good things, dibedakan dari saudaranya yang lain. Bahkan dia diberikan lebih dari saudaranya yang lain, tetapi dia melupakan itu juga. Ya kan? Bisa enggak kita melupakan glory? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu menjadi history maker, lalu tiba-tiba ada orang yang baru kemarin sore mengkritik pekerjaan kita, apakah kita berani menahan untuk tidak mengatakan dulu tuh yang mengerjakan ini semua aku, berkat aku semua? Bisa enggak? Kalau engkau bisa, berarti engkau punya hati seperti Yusuf. Tapi berapa banyak di antara saudara dan saya tidak begitu? Kita seringkali mendengar ada orang yang komplain gitu kepada orang lain yang mengkritik dirinya, mengatakan apa? Nek tanpa aku ndak bakal bisa. Tanpa aku ini semua tidak terjadi. Tanpa aku mana bisa gereja ini besar. Tanpa aku mana bisa pelayanan ini berkembang. Coba, banyak di antara kita juga ngalami seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ngalami yang namanya kesombongan rohani, the glory in the past, kemuliaan di masa lalu kita anggap itu sebagai sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang memang kita pegang dalam hidup kita. Kita merasa bahwa itu sangat penting untuk kita bawa, itu menjadi pride kita, sebagai nilai jual kita di hadapan orang lain. Padahal itu semua tidak bisa. Kebanggaan kita di masa lalu bagi Tuhan itu tidak penting gitu. Engkau hebat di masa lalu, ya. Engkau mengerjakan sesuatu di masa lalu, oke. Tetapi itu tidak penting bagi Tuhan. Yang terpenting adalah pada saat kita belajar melupakan itu semua. Karena apa? Diakui atau tidak, apa yang kita kerjakan, keberhasilan bisnis kita di masa lalu, pekerjaan kita di masa lalu, pelayanan kita di masa lalu, itu kan karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Bahkan berapa banyak di antara kita ini bukan orang yang taat 100% kepada Tuhan. Kalau saya cek perjalanan hidup saya melayani Tuhan selama 20 tahun lebih, saya merasa bahwa saya banyak tidak taatnya daripada taatnya. Dan kenapa bisa nyampe pada posisi ini? Sederhana, karena anugerah Tuhan. Nah, Yusuf itu juga belajar begitu. Dia melupakan juga apa yang ada di rumah bapaknya. The good things ataupun the bad things bagi dia tidak penting gitu. Nah, ketika Yusuf
melahirkan Manasye dan dia ambil keputusan anak pertamanya menjadi perjalanan profetik pertama bagi Yusuf, bahwa dia melupakan kesukaran-kesukaran dalam hidupnya dan dia melupakan apa yang terjadi di rumah bapaknya pada waktu itu, maka yang terjadi kemudian adalah ada berkat yang diberikan kepada Yusuf gitu. Ada berkat yang diberikan kepada Yusuf. Apa itu? Coba. Melalui keturunannya Manasye ada janji Tuhan, Yosua 22 ayat 7 sampai 8. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Ada satu porsi yang diberikan ketika Yusuf mengambil keputusan melupakan kesukarannya. Dia juga melupakan rumah bapaknya. Berkat Manasye yang pertama adalah dia mendapatkan separuh. Kalau saudara perhatikan, ketika Elisa dan Elia terangkat ke surga, Elisa ini juga minta sebagian dari rohnya Elia, pengurapannya, dan dia mendapatkan itu. Manasye dia dapat separuh tanah yang dibagikan oleh Musa, sedangkan suku yang lain separuh dibagi banyak. Artinya apa? Porsinya Manasye itu lebih besar dari suku yang lain. Bahwa hari-hari ini ketika engkau berhasil untuk melepaskan semua kepahitan, kesukaran dalam hidupmu, dan kau merasa bahwa itu semua proses yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan, maka saya percaya ini pesan profetik buat kita, bahwa porsi area dan tanah saudara akan diperluas oleh Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin bisa tanah secara fisik, tanahmu diperluas, rumahmu diperbanyak mungkin. Atau juga engkau bisa diperluas area pelayananmu, selama ini engkau khotbah tapi engkau bisa mentoring banyak orang. Atau juga bisa yang lain, area-area dalam hidupmu yang tiba-tiba Tuhan perluas melalui talentamu, yang satu tiba-tiba berkembang jadi dua. Saya tidak pernah tahu. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Tetapi ini adalah janji Tuhan ketika engkau membebaskan dirimu dari rasa pahit, dari rasa kecewa, mengingat kesukaran di masa lalu, dan engkau juga melupakan keberhasilan di masa lalu dan mulai menanggalkan itu semua bersama dengan Tuhan, maka yang pertama yang didapatkan Manasye adalah areamu diperluas. Terus yang berikutnya, lagipun kata Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka. Nah, ini ayat berikutnya. Maka ia berkata kepada mereka, yaitu Manasye, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak. Luar biasa. Kekayaan saudara dan saya akan dibuat Tuhan banyak sekali. Terus, dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi. Bayangkan, ada emas yang sangat banyak, ada perak yang sangat banyak, ada tembaga yang sangat banyak, ada besi yang sangat banyak, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Diulang lagi, bagilah, nah ini yang penting, dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Ada berkat Tuhan, saya yakin ketika engkau membereskan yang di dalam hatimu, maka yang di luar hidupmu Tuhan akan bereskan. Selama ini kau miskin, saya percaya orang terima Yesus, engkau diberkati, engkau akan jadi kaya. Kalau saudara punya sikap yang benar, saudara akan dapat ternak yang banyak, perak yang banyak, emas yang banyak, tembaga yang banyak, besi yang banyak, pakaian yang sangat banyak, bahkan area tanah-tanahmu akan diperbanyak oleh Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, kalau saya berhenti sampai di sini, orang mengatakan ini adalah teologi kemakmuran. Tapi saya yakin tidak berhenti sampai di situ, karena ada bagian terakhir dalam hidup kita yang harus kita kerjakan di ayat yang terakhir tadi. Apa? Bagilah dengan saudara-saudaramu. Perintah Tuhan ketika engkau diberkati sangat banyak, sangat kaya, rekeningmu sangat banyak, duitmu, kekayaanmu sangat banyak, perakmu sangat banyak, emasmu sangat banyak, tanahmu sangat banyak. Alkitab berkata, jangan lupa berbagilah dengan saudara-saudaramu. Kita tidak boleh jadi orang yang egois ketika kita diberkati Tuhan, kita menikmati untuk diri kita sendiri, tidak boleh. Ini waktunya untuk kita mulai berbagi dengan orang lain. Kita bagikan kepada orang lain. Kita share dengan orang lain. Apa yang saudara dapatkan, itu saya yakin dan percaya, bukan untuk dirimu. Dan ayat ini membuktikan apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia punya anak pertama namanya Manasye, dia melupakan segalanya.
kepahitan, kesukaran yang terjadi di rumah bapaknya. Maka yang terjadi kemudian adalah ketika Yusuf itu ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan Benyamin, ketemu dengan 10 saudaranya dan sanak saudara yang lain, maka Yusuf berbagi kepada mereka semua. Berbagi dalam bentuk apa? Keluarga Yakub diberi tanah yang terbaik di dalam lokasinya negeri Mesir, yang sering kali kita sebut sebagai tanah yang terbaik, yaitu tanah Goshen. Disitulah Yakub dan anak dan keturunannya termasuk Yusuf berkembang dengan sangat besar. Dia menjadi bangsa yang besar di dalam bangsa itu sendiri. Jadi Yusuf pun juga punya mental apa? Berbagi dengan saudara-saudaranya. Itu yang harus saudara miliki. Saya percaya kalau gereja Tuhan mengajarkan bagaimana anak Tuhan di tempatnya dari miskin diubah jadi kaya. Tapi kaya tidak berhenti sampai pada kaya, tetapi juga kaya itu juga melangkah lagi ke level berikutnya apa? Berani berbagi dengan saudara-saudaranya. Ketika itu dilakukan, maka saya yakin dan percaya di dalam gereja Tuhan tidak ada yang terlalu kaya, tapi juga tidak ada yang terlalu miskin. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Ketika orang kaya punya mental berbagi, maka yang miskin akan diangkat. Ketika yang miskin diberkati Tuhan karena dia terima Yesus dan menjadi sangat kaya, dia juga tidak lupa akan masa lalunya. Dia juga pasti akan memberkati orang yang lain. Dan disitulah gereja mulai bergerak, ekonomi gereja bergerak. Kekayaan itu bukan lagi menjadi kusta, menjadi kutuk di dalam gereja, tidak. Tetapi gereja yang dewasa, ketika engkau kaya, engkau diberkati sama seperti berkat Manasye. Tanahmu diperluas, ternakmu sangat banyak, emasmu sangat banyak, perakmu sangat banyak, tembaga besimu sangat banyak, bahkan pakaianmu sangat banyak. Dan Alkitab berkata engkau akan menjadi gereja yang berbagi. Begitu juga dengan persekutuan di tempat ini yang saya bangun, Caruban Global Fellowship. Saya punya visi sederhana, apa yang saya dapat dibagikan. Saya dapat, yang datang pasti dapat. Saya diberkati, yang datang pasti lebih diberkati. Saya datang dapat rumah baru, yang datang dapat motor baru, dapat rumah baru, dapat berkat yang baru. Semuanya pasti diberkati. Tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan. Maka dari itu saya percaya Anda terima Yesus, Anda terima keselamatan, maka yang diselamatkan bukan hanya nyawamu untuk masuk surga, tetapi engkau juga punya akses untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, dan kau menjadi sangat kaya, memberkati banyak bangsa. Dan terakhir, janji Abraham kepada keturunannya adalah, karena keturunan kitalah, maka semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Kehadiran anak Tuhan yang diberkati dengan kekayaan yang luar biasa menjadi berkat, menjadi jawaban. Dan saya yakin dan percaya kalau kita ngerti rahasia ini dan melakukannya seperti Yusuf, maka saya yakin tidak ada perpecahan dalam gereja, tidak ada kepahitan di tengah-tengah gereja. Pemimpin satu dengan pemimpin lain tidak pahit, saling mendukung, saling mensupport, saling berbagi. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sungguh memberkati kita dengan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.